dicurahkan dengan sangat dahsyat, rugilah kita, saudara, saat kita tidak terlibat di dalamnya. Rugilah kita saat kita tidak mengalir di dalamnya. Rugilah kita kalau kita tidak diurapi oleh Roh Tuhan. Amin. Saya mengikuti perkembangan gereja Tuhan yang ada tentang pelayanan prophetic ministry. Beberapa hari yang lalu 3 hamba Tuhan bernubuat. Salah satunya si Jacob. Dia berkata, di hari-hari ini khususnya, ini yang paling aneh, mereka fokuskan itu bagi Indonesia. Dia bilang akan terjadi banyak gerakan, bahkan ini penuaian yang sangat dahsyat, saudara. Saya teringat apa yang pernah terjadi di Azusa Street 1909, di mana ada 3 hamba Tuhan di tempat yang berbeda, bukan di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, berbicara. Salah satunya William Seymour berkata, 100 tahun dari 1909 akan terjadi kegerakan yang dahsyat. Amin. Firman Tuhan katakan 2 saksi perkara sah. Dan saya percaya itu. Saudara percaya itu? Saudara percaya keluarga saudara dipulihkan Tuhan? Saudara percaya hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan? Bergerak di dalam urapannya. Jangan batasi kuasanya. Amin. Di dalam Alkitab ada yang dikatakan double referent, di mana nubuat yang bersifat 2 kali ganda. Kalau saudara pernah baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu pun akan mau terjadi. Waktu Petrus berkhotbah, dia katakan, jangan bingung, mereka bukan mabuk. Tapi ini dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Demikian pula hari-hari ini. Katakan amin. Saya mau berbicara tentang urapan, karena begini, urapannya yang membuat saya bisa berdiri di depan saudara. Saya ingat, saudara, sedikit ya sebelum saya masuk, karena Bapak Gembala bilang mungkin ibadah kita perlu dibatasi karena melihat situasi yang ada. Jadi saya mungkin perkecil khotbah saya, tapi saya mau berdoa saudara bisa menangkap dengan bahasa yang dapat dimengerti. Amin. Saudaraku, saya ingat di tahun 2019 bulan 1 tahun 2011, hari itu hari yang paling bersejarah dalam kehidupan saya. Saya ingat ada Yusak di sana. Dia, saudaraku, saya bisa bilang bisa menjadi mentor saya pada waktu itu. Mungkin beberapa kali saudara dia panggil saya sempat menolak, saudara, tapi puji Tuhan, anak Tuhan ini tidak pernah bosan, tidak pernah tobat untuk saya tipu pada waktu itu, saudara. Dan waktu itu saudara saya datang dengan mata yang merah, mulut yang mungkin nafas yang masih berbau minuman. Pada waktu itu kan malam minggu, saudara, gitu. Kalau anak muda kalau malam minggu itu sedap, saudara. Saya datang, saya ingat tempat duduk saya di dekat Feby sana, saudara. Saya bersama teman saya. Waktu itu kalau saudara ingat jemaat Tuhan yang sudah lama di sini, ada tamu dari Korea, mungkin masih ingat. Tahun 2015, bulan 1 tanggal 11, waktu itu dia altar urapan sangat dahsyat. Dia panggil siapa yang mau diubahkan Tuhan hidupnya. Wow, saya lari ke depan, saudaraku. Saat saya tahu pemulihan hanya datang dari Tuhan. Waktu saya masuk, saya dijamah Tuhan, saya rebah ke lantai. Dan pada waktu itu, waktu saya bangun, saya bisa merasakan ada yang berbeda dalam hidup saya. Itu urapan Tuhan. Saya beri kesimpulan, saudara. Urapan Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Catat baik-baik. Amin. Urapan Tuhan, kekuatan Tuhan yang dapat melakukan segalanya seperti pujian tadi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Demikian juga urapan Tuhan. Urapan Tuhan dapat bekerja, melakukan apa yang tidak terfikirkan dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa sangka orang manusia yang berjalan di depan saudara bisa dipakai Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan. Urapan, saudaraku, jika menyentuh manusia, sekali lagi, urapan jika menyentuh seseorang atau hinggap kepada seseorang, dengan ini, dengan baik, akan terjadi sesuatu yang berbeda bagi orang itu. Katakan amin. Jika urapan turun bagi gereja kita, akan terjadi hal yang beda bagi gereja ini. Jika urapan Tuhan turun dan tempat tinggi turun memenuhi jemaat Tuhan, saudara pasti berbeda. Karena Tuhan rindu untuk kita berbeda di dunia ini. Amin. Saudaraku, urapan menurut 1 Yohanes 2 ayat 20 terus saya buka, itu asalnya dari tempat maha tinggi dan diberikan oleh yang kudus. Siapa itu? Saya percaya itu Yesus. Amin. Amin. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus atau pengurapan itu. Dan pengurapan Roh Kudus itu mengutus kita bagi siapa? Dunia ini. Mari kita jadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapan pun dapat pergi, saudaraku.
Kamu percaya urapan apa pergi? Saudara percaya? Saya percaya. Karena begini, lalat yang di Alkitab Tuhan bilang, saya buka ya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Untuk itu, untuk jaga pengurapan ini harus jaga kekudusan. Katakan amin. Jaga kekudusan saudara. Apalagi kita melayani di sini, oh Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, jaga baik-baik pergaulan. Katakan amin. Amin. Tuhan. Jaga baik-baik. Karena di saudara di tempat ini, di sini bukan hanya untuk ditonton oleh mereka di bawah, tapi surga lihat pelayanan saudara. Amin. Saudara melayani dengan seperti firman Tuhan katakan seperti lalat yang busuk, maka Alkitab catat apa? Menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Makanya jaga baik-baik kekudusan kalau melayani Tuhan. Saya pernah lihat ada satu kegerakan terjadi di Ambon. Dimulai tidak beberapa orang saudara, hanya dimulai dari mimbar ini. Makanya perlunya restorasi kembali mimbar kita, restorasi kembali musik kita, ini lagi restorasi kembali penyembahan kita. Katakan amin. Daud buat ini saudaraku. Waktu kerajaan berpindah dari Saul ke Daud, Daud tidak bukan apa-apa. Dia tidak melihat ini yang harus dibuat, tapi satu, dia restorasi penyembahan, dia restorasi musik. Saudaraku, Alkitab catat dia berkenan di hati Tuhan. Amin. Saudara tahu siapa kenal Daud pada waktu itu. Saudara kenal dia mungkin karena Alkitab, tapi kalau pada waktu itu tidak ada yang kenal dia. Tapi saudara lihat, kalau urapan sentuh manusia, wow, saya percaya akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Semuanya anak muda saya lihat. Sebentar saudara akan dapatkan berkat yang indah. Mari ikuti saya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ayo sama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Saudara saya pelan saja ya, karena badan saya agak lemah. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saudara pun dapat cari loh. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Perhatikan baik anak-anak muda. Ini berkat bagi kita, bagi orang tua pun. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Apa dikatakan? Sebab Allah menyertai dia. Saya mau mulai saudaraku dari itu, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saya tadi saya mau bicara tentang urapan, tapi saya memulai dengan ini saudaraku. Yesus dari Nazaret. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 10 di ayat 38 ini berbicara atau isi dari khotbah siapa? Petrus. Nah, Petrus ini dipanggil oleh Kornelius karena mendapatkan penyataan ilahi dari Tuhan. Lalu kemudian Petrus berkhotbah. Kalau saudara lihat isi khotbah Petrus, ini isi khotbah Petrus sampai di ayat-ayat selanjutnya sampai habis perikop ini. Dan Petrus berkhotbah tentang Yesus. Amin. Dari mulai kematiannya, terus saudara lihat di Alkitab di ayat selanjutnya dia berbicara tentang apa? Salib. Lalu dia bicara kebangkitan. Lalu dia berbicara bahwa Yesus diangkat, dimuliakan dan menjadi hakim. Saudara-saudara begini, khotbah yang efektif, khotbah yang berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang diri sendiri. Amin. Khotbah yang efektif, khotbah yang menjadi berkat saat kita berbicara tentang Yesus dan bukan tentang diri. Pelayan Tuhan kalau mau berbicara tentang aku, saudara tahu siapa yang buat bilang aku. Coba, Lucifer, saudara, kesombongan. Tapi surga selalu bicara tentang apa? Kita, karena kita semua ada komunitas dengan Tuhan. Saudaraku begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kita lihat waktu ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saya tergerak untuk melihat apa ini Nazaret. Ini dalam konteks Yesus sebagai manusia ya. Ternyata Nazaret pada zaman itu di dalam pemikiran atau konotasi orang pada waktu itu di zaman itu, Nazaret adalah satu daerah yang sangat tidak baik. Nazaret adalah satu tempat yang tidak berpotensi. Nazaret adalah satu tempat yang tidak baik, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 46 bisa dibuka. Yohanes 1 ayat 46 dikatakan begini. Coba buka. Yohanes 1 ayat 46
46, saya mohon dengan cepat. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena memang konotasi dari Nazaret pada zaman itu tidak baik, saudara. Kenapa? Karena di situ, saudaraku, selain ada orang-orang Yahudi totok, orang-orang Yahudi yang udik, bahkan di situ ada apa? Ada serdadu-serdadu Romawi yang tinggal di sana buat pos, saudara, buat distrik militer. Jadi saudara tahu, moral di sana itu sangat buruk. Percaya, saudara. Ini sejarah yang mengatakan. Apa? Ini berbicara apa kepada kita, saudaraku? Nazaret berbicara apa dalam kehidupan kita? Mungkin banyak orang yang pandang kita sebelah mata. Mungkin banyak orang yang melihat kita kecil. Mungkin banyak yang melihat kita tidak berpotensi. Mungkin banyak orang yang melihat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengar baik, saudaraku, itu kata firman, bukan kata firman. Amin. Itu kata firman. You know firman. Saudara tahu firman? Tetangga, saudaraku. Itu kata orang. Kita harus ikut kata firman Tuhan. Jangan terlalu, saudaraku, terdakwa dengan perkataan manusia. Dengar saya, dengar baik. Jangan terdakwa dengan perkataan orang. Kita harus lebih percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah yang menghidupkan kita. Katakan amin. Amin. Walaupun orang melihat kita, orang susah, keluarga tidak ada apa-apanya, tapi itu kata firman, saudara. Saudara yang berdiri sama saudara ini, selalu ke kanan. Dari atas, dari bawah sampai jalan rambut, saudara. Kemeja, semua pemberian Tuhan, saudara. Tuhan hiasi, saudaraku. Dari sampai sekolah ada anak Tuhan yang tergerak biayakan sekolah. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja bagi mereka. Roh Kudus yang gerakan mereka. Makanya begini, jangan terlalu terpaku dengan perkataan orang, saudara. Orang mungkin boleh melihat kita seperti itu, tapi lihat, sebentar saya akan kasih jawabannya bagi saudara. Oke? Kita lanjut dulu. Yang kedua, Nazaret di dalam Alkitab. Nazaret terjemahan Ibrani. Saudaraku, saya cari tadi malam. Saya tidur di sini di gereja bersama 3 saudara saya. 2 saudara saya jadi 3. Dalam terjemahan Ibrani, akar kata Nazaret di sini. Ini di sini. Netzer, sama-sama katakan netzer. Bukan plester, saudaraku. Katakan sama-sama dulu. Netzer. Amin. Apa itu netzer, saudara? Netzer adalah tunas atau tarung yang akan tumbuh. Apa artinya? Yesaya 11 ayat 1. Terus saya dibuka Yesaya. Yesaya 11 ayat 1 itu berbicara tentang tunas. Tentang janji Tuhan kepada siapa? Keluarga siapa? Ayo. Keluarga Daud. Akan ada nanti Mesias. Bicara apa dalam hidup kita? Nazaret juga berbicara ini. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Percayalah cepat atau tidak, cepat atau lambat, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Saudaranya perlu yang namanya proses, saudaraku. Tidak ada yang lebih mulia kalau tidak lewati proses. Firman Tuhan berkata, tidak ada minyak tanpa namanya darah, saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kalau mungkin berpendidikan banyak lewati proses, sabar. Alkitab catat. Dan akan nanti lihat kemuliaan yang Tuhan janjikan. Saya terus menanti itu, saudaraku. Hari ini di dunia saya belum ada rumah. Tapi saya percaya akan banyak kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Hari ini saya mungkin belum ada tabungan di bank, saudara. Tapi saya percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Di tempoh hidup saudara. Amin. Janji-janji Tuhan. Saya berdoa itu tergenapi dan tidak ada terlewati dalam hidup saudara. Bagi anak-anak saudara, bagi masa tua saudara, bahkan masih pekerjaan saudara sendiri, pasti tergenapi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, kita kembali lagi Ustaz, di pasal 10 ayat yang ke-38 tadi dari Kisah Para Rasul. Haleluya. Tangan saya bentar dengan situ. Haleluya. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan apa? Ini kunci ayat ini. Perhatikan. Ini kunci dari ayat ini. Yang mulai dari Yesus dari Nazaret. Tentang Yesus dari Nazaret. Tentang kehidupan kita. Tentang perjalanan kita. Tentang pertandingan hidup kita. Tapi dia kunci dengan satu ini. Bagaimana apa?
Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dan saya percaya pagi ini kata kunci dalam kehidupan kita juga. Katakan amin. Apapun apa yang kita hadapi hari-hari ini, keberadaan apa yang sementara kita alami hari-hari ini, asal kuncinya ada, Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saya percaya banyak perkara yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Apa kuncinya saudara? Ayo teman, diurapi oleh Roh Kudus. Siapa yang sudah diurapi oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Mohon, siapa yang sudah diurapi oleh Roh Tuhan? Ayo saudara, siapa yang sudah diurapi oleh Tuhan? Berdoa supaya Tuhan urapi saudara. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus? Alkitab catat begini, saya keluar sedikit ya. Saudara melihat ke kiri saudara, semuanya, lihat kita bernakal. Alkitab catat dalam Wahyu 11, sisakan bagian pelataran. Saudara mau tahu itu berbicara apa? Tabernakel ini berbicara tentang strata kerohanian kita. Pelataran berbicara orang yang hanya terima Yesus dan hanya terima baptisan. Dengar baik. Kalau saudara masuk ke kualitas selanjutnya, saudara akan masuk dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ada kaki dian atau menorah, ada meja roti dan ada mesbah dupa. Saudara mau lebih dalam lagi, saudara akan temukan Shekinah glory, atau di sana dikatakan tabut perjanjian. Kualitas hidup saudara hanya sampai di pelataran. Maaf, Alkitab catat saudara akan digilas oleh apa? Pembinasa keji. Selesai. Berusaha untuk diperlukan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, untuk penuh Roh Kudus saudara hanya menerima. Saudara, asal apa? Ada hati yang respon. Katakan saya mau respon. 500 orang kata Paulus yang melihat, menyaksikan kenaikan Yesus. Hanya berapa orang yang ada di kota Yerusalem? Ayo, 120. Pertanyaannya, di mana yang lain saudaraku? Bukankah mereka sama-sama mendengar? Mereka ini kebanyakan orang Galilea. Dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan dulu Yerusalem sampai kau dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Di mana yang lain? Pertanyaannya sama. Dan saya pun berdoa, saudara jangan terbolong orang seperti itu. Katakan amin. Dijauhkan dari jemaat Tuhan kita. Saudaraku, 120 yang ada di loteng Yerusalem, 120 yang layak untuk terima Roh Kudus. Kenapa? Ada hati yang hidup. Wong Roh Kudus, saudara, hanya berkat. Sebenarnya saudara hanya mau berterima saja. Rasul-rasul tidak dicatat. Tuhan katakan 10 hari nih, tunggu di sana. Tuhan tidak catat seperti itu, saudaraku. Tuhan catat tunggu di sana. Artinya apa? Mereka dalam penantian Tuhan. Amen. Harus ada respon. Saya kasih dia satu dengan ini. Dalam Yeskiel 47, saudara baca, ada aliran air yang keluar dari apa? Bait suci. Mohon sama Tuhan. Ada air yang keluar dari bait suci. Itu berbicara aliran Roh Kudus. Dan air itu akan mengalir ke tempat yang rendah, saudara. Air itu akan menuju ke tempat yang ada di sini, air yang ke tempat yang tinggi, kecuali pakai daf. Saudara kata Allah, kecuali pakai daf, saudaraku. Tapi tidak, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Bicara apa? Roh Kudus hanya mau masuk kepada pribadi yang rendah hati. Saat saudara tidak mau penuh Roh Kudus, saudara lagi mengidentifikasikan diri saudara sebagai orang yang kuat dan tidak perlu terima Roh Kudus. Maaf saudaraku, saya mesti keras pagi hari ini karena saya mau taat saja kepada perkataan firman Tuhan. Amin. Saya lanjut saudaraku. Bagaimana dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Coba buka Matius 13 ayat yang ke-32. Ayo bisa. Memang, ayo anak muda lihat ini. Anak muda ayo lihat ini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, perhatikan. Kita memang kecil, sadari itu. Oke? Jangan menolak keadaan sehingga membuat saudara berontak kepada keluarga saudara.
Tuhan, kenapa keluar lagi dari keluarga yang miskin? Tuhan, kenapa tapi papa dan tabungan broken? Tuhan, kenapa tapi kehidupan memerintah sekali, saudara? Jangan mengeluh tentang itu. Amin, amin. Karena itu bukan ukuran untuk kita berhasil. Percayalah, di tengah-tengah kita ada satu anak Tuhan dari orang yang biasa. Saya mendengar baik kesaksian hidup orang tuanya. Ada di tengah-tengah kita, dan dia mulai dari bawah sampai hari ini dia bisa Tuhan angkat dan bisa memberkati orang, bahkan bisa menyembuhkan orang. Di Poso Tentena ada Erik di sini, ada Vika. Saya sudah pernah ke Tentena. Saudara masuk ke pasar, saudara lihat ada penjual bakso di sana, anaknya Akmil, saudara. Saudara tahu dia mulai dari apa? Dan hanya doa dan puasa. Tidak banyak, saudara. Asal andalkan Tuhan, amin. Andalkan Tuhan anak muda, amin. Katakan begini, memang biji itu yang paling kecil. Kalau bilang segala jenis wanita, tapi apabila sudah apa? Yang paling penting itu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kita memang boleh kecil, kita memang boleh dianggap sebelah mata oleh orang lain, tapi ingat baik, tetapi apabila sudah tumbuh, yang penting di sini adalah pertumbuhan. Pertanyaannya, saudara bertumbuh tidak di dalam Tuhan? Pertanyaannya, Roh Tuhan berkuasa enggak dalam hidup saudara? Pertanyaannya, apa benar-benar saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan? Selesai. Lalu apa dia bilang? Sesali itu apa? Lebih besar daripada saudara yang bermain. Come on, kita pasti dapat oleh Tuhan. Bahkan menjadi apa? Pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Oh haleluya, kita bisa menjadi berkat. Satu hal ini, jangan lupa dengan hidup saudara lalu. Amin. Saudara hari ini ada di tempat jenjang yang tertinggi mungkin. Saudara mungkin sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin sudah diangkat naik oleh Tuhan. Jangan lupa saudara pernah susah. Jangan lupa untuk tolong orang lain. Jangan lupa lihat mereka yang pernah alami penderitaan dengan saudara. Suatu ketika saya mau bersaksi, saya tidak begitu kaya, saudara. Saya juga tidak begitu kekurangan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan buat anak-anak yang meminta-minta. Suatu ketika saya temani adik saya, ponakan, saudara. Dia mau terima lapor. Wow, saudara. Waktu terima lapor, dia sedih, saudara. Kenapa? Dia tidak ada lapor. Dan sekolah bilang harus bayar 100.000. Uang kami pada waktu itu ada istri saya di sini. Tidak lebih dari 200.000, saudara. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya cuma ingat begini. Tuhan pernah sekolahkan saya di sekolah Alkitab Batu. Saudara tahu? 1,5 per bulan. Saya buka sama saudara dan saya tidak bilang orangnya. Kemurahan Tuhan. Saya mulai lihat itu dan saya bilang begini sama dia. Ayo kata. Ambil uang saya kasih sama dia. Saya bilang begini. Kata sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Saat saudara diangkat Tuhan, jangan pernah lupa orang lain. Amin. Saat saudara sudah di atas, jangan lupa orang lain. Orang yang ada di posisi saudara, mungkin hari ini menjerit, mungkin hari ini berteriak, tolong mereka. Sebentar saya kupas lebih dalam lagi. Kita lanjut dulu ya. Kisah 4 ayat 13. Wow. Saudara sudah lumayan ya. Sudah hampir setengah jam. Sedikit lagi. Saudara ini belum masuk poin nanti. Coba kisah 4 ayat 13. Ayat 32 maaf. Kisah 4 ayat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Matius 4 ayat 13 maaf. Matius 3 ayat 14. Dikatakan begini, ayo cepat. Kisah para 4 ayat 13 maksudnya. Sorry. Kisah 3 ayat 14. 4 ayat 13. Atas 13 ayat 13. Oh. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Teolog berkata, mereka ini orang yang terpelajar. Tapi firman Tuhan katakan, mereka tak belajar. Karena mereka hanya nelayan. Ada teolog katakan, banyak teologi ayat 1 sampai seterusnya, saya tidak menjudge.
Tapi mereka berkata, mereka orang-orang Yahudi, orang yang terpelajar. Tapi maaf, firman Tuhan katakan mereka tidak terpelajar. Dan saudara lihat, ada perbedaan saat mereka belum dipenuhkan Roh Kudus. Sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus, Petrus yang pada waktu itu mengkhianati. Saudara, Petrus itu bukan hanya mengkhianati, dia kutuk Tuhan, saudaraku. Waktu dia dipenuhkan Roh Kudus, waktu dia diurapi dari tempat maha tinggi, waktu ada api yang berkilat, waktu ada tiupan, ada yang berubah dari pribadi ini. Ini yang saya mau bilang, the man of God, saudaraku, sadap. Saudaraku, ini manusia Allah saat kita diurapi oleh Roh Kudus. Mereka jadi berani. Walaupun berkata-kata ini ucapan dari pemimpin-pemimpin tua-tua Farisi, orang-orang Yahudi, mereka terus berbicara firman dan tidak takut mati. Walaupun akhirnya mereka pun mati secara tragis. Amin. Saudaraku, kita kembali kisah para Rasul 10 ayat 38. Tidak lama lagi ya. Saya janji tadi tidak lama. Dia yang berjalan apa? Berkeliling sambil berbuat baik. Saya mau bilang ini hanya dampak orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Pertama, Yesus dari Nazaret yang biasa. Kemudian kata kuncinya, Roh Kudus urapi menjadi luar biasa. Kemudian kalau saudara mau lihat dampak dari orang yang diurapi, ini dia selanjutnya. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ada 3 hukum, catat baik-baik. Hukum kebaikan. Yang pertama, hukum manusia. Balas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Orang manusia begitu. Balas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Jadi kalau saudara balas kebaikan orang dengan kebaikan, jangan bilang saudara manusia rohani, katakan amin. Amin. Jika saudara memberkati orang yang banyak memberkati saudara, jangan bilang saudara manusia rohani, saudara. Karena saudara baru tergolong orang manusia duniawi. Kedua, hukum kebaikan, hukum iblis. Apa itu? Balas kejahatan. Dengan apa? Maaf, bukan. Balas kebaikan dengan apa? Kejahatan. Ya, iblis. Balas kebaikan dengan apa? Tidak ada orang hianati saudara. Dengar baik, mereka dalam kuasa setan, saudara. Katakan kiri kanan saudara, tidak ada yang dikuasai setan tuh. Amin. Saudara, tidak ada yang dikuasai setan tuh. Jika saudara membalas kebaikan dengan kejahatan, saudara dalam kuasa setan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, hukum kebaikan. Balas kejahatan dengan apa? Sama-sama yang saya katakan, amin. Ini Tuhan, saudara. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara sudah ada di strata seperti ini, jika kerohanian saudara di tingkat seperti ini, saya mau bilang, saudara lagi lakukan hukum Tuhan. Balas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Walaupun apa? Disakiti. Itu pujian berkata begitu. Saudara sakit kalau dihanati. Saudaraku, percayalah. Saat saudara sudah sayang sama orang lalu, dia berbalik yang hati saudara. Dia punya sakit sampai bikin kurus, saudara. Percayalah. Sampai mau ditraktir bakso, mau, saudara. Percayalah. Dan saya percaya kemuliaan di dalam Tuhan, saudara. Amin. Amin. Saudara disakiti oleh luar, balas dengan kebaikan. Amin. Percayalah, saat Tuhan izinkan dia tidak bersama-sama dengan saudara, dia tidak mudah. Begini adalah sangat yang Tuhan sediakan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Saudaraku, lanjut. Saudaraku, puji Tuhan. Kalau masih diberkati oleh Tuhan ini. Dari ayat ini saya teliti, kita santai ya. Dari ayat ini saya teliti begini, ternyata Tuhan kita, ternyata Tuhan kita itu bukan hanya tahu berbicara, tapi dia suka melakukan. Itu dia. Banyak kita, anak-anak Tuhan, tahu berbicara, jago berbicara, tapi bodoh melakukan. Ayo, sama-sama katakan saya ahli dalam melakukan. Yesus, coba, ayo. Yang cepat saja, Matius 8 ayat 1. Aku saya baca secara langsung saja. Setelah Yesus turun dari bukit, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, kalau saudara baca
selanjutnya ada orang kusta. Ya kan? Apa perikopnya? Coba. Hah? Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, dari pasal 5 sampai pasal 7 dalam Matius itu berbicara khotbah Yesus di mana? Di atas bukit. Saudara mau tahu prinsip kerajaan, saudara baca saja Matius 5 sampai Matius pasal 7. Selesai prinsip kerajaan. Nah, setelah Yesus berkhotbah di bukit, saudara berkhotbah, berbahagialah, berbahagialah jika engkau berpuasa, jika engkau berdoa. Waktu Yesus selesai berkhotbah, berbicara, dia turun dan berjumpa dengan apa? Sayangnya saudara mungkin sempit pemikiran dengan orang kusta. Orang kusta itu bagi orang Yahudi adalah orang dihukum oleh Tuhan. Yes. Sampai pada waktu itu Yesus ahli-ahli mengatakan tidak ada orang yang mau mencari obat dari orang sakit kusta ini. Kenapa? Kalau mereka mau cari obat sakit kusta, berarti mereka sama dengan melawan apa? Tuhan. Kalau waktu ini sekarang corona dicari obatnya kan? Pada waktu itu kustanya dicari. Orang takut melawan Tuhan. Sama di sakit kusta, nah aman. Sama lagi. Sama bilangan 12. Miriam. Sama lagi saudara. Ayo saudara. Mereka orang-orang dihukum oleh Tuhan. Sama lagi. Semuanya. Saudaraku, periksalah Alkitab. Jadi waktu begini, waktu Yesus turun, saya mau bilang, bisa jadi Yesus bilang, tapi saudara tahu, orang Yahudi, contoh saya orang kusta, contoh orang berjualan mie, lalu kemudian ada orang kusta di sini, lalu anginnya itu bertiup ke arah dia di sana, mereka tidak mau beli minyak, saudara. Jijik, bahkan orang kusta, ada syukur dari di sini, saudara, karena dia ditambah perasingan. Tapi waktu Yesus turun dari bukit, ada orang kusta. Amin. Saudara, saya mau bilang begini, perlunya keseimbangan rohani dalam kehidupan kita. Baca saudara lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Perlunya keseimbangan rohani. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Yesus berkata, ia saleh. Siapa ini saudara? Ayo, siapa berikutnya? Cornelius. Ia saleh. Ia semuanya takut apa? Saleh, takut Allah. Namun saleh dan takut Allah harus seimbang dengan apa? Itu banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan apa? Senantiasa berdoa, saudaraku. Jadi orang yang saleh, orang yang takut Allah, identifikasinya atau saudara mau lihat ciri-cirinya, suka memberi sedekah, suka berdoa kepada Tuhan. Selesai. Percayalah saudara. Kalau saudara lihat rohani saudara, saya sudah saleh, saya sudah takut Tuhan. Puasa 3 hari. Apalagi berdoa, ingus keluar, mata meleleh, bukan air mata meleleh. Saya sudah takut Tuhan. No. Kalau saudara belum memberi sedekah bagi orang lain, jika saudara belum suka berdoa, saya mau bilang, percayalah, periksa hidup saudara. Saudara belum saleh, saudara belum takut akan Tuhan. Doa pelayan. Cintalah doa pelayan, come on. Doa puasa. Cinta doa. Saya jujur, oke? Saya lagi puasa 3 hari. Mulai dari hari Kamis. Percayalah saudara. Saudara tahu demi apa? Kami dapat informasi dari sekolah kita. Seluruh siswa puasa 3 hari. Mulai Kamis siang sampai sebentar kemenangan. Dapat berkata lagi pir, teman. Oh, puji Tuhan. Saudaraku, apa itu? Tapi Tuhan, dia bilang begini, kalian akan dilepas 15 Juli nanti. Kalau saudara ada yang suka ikut ibadah keselamatan sekolah kita bakal di gereja itu, saudara. Kita akan buat, misalnya kita bicara atau kalau diizinkan laptop pasang wifi, kita akan live streaming. Kita akan diutus oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa karena kami sadar pelayanan kita perlu pertolongan Tuhan. Saudara suka berdoa, saudara suka dibilang saleh, saudara takut Allah, saudara dengar baik-baik perkataan saya. Berilah sedekah. Saya tanya tadi masuk satu anak Tuhan. Saya bilang begini, kalau kamu gaji 5 juta, apa yang kamu buat? Saya bilang, kamu bisa bilang kasih uang sama Tuhan setiap bulan uang. Dia bilang, oh kalau 5 juta, boleh 5 juta. Masa 5 juta? Oke. Saudara pun tapi begini, ukuran memberi itu bukan nanti berkelimpahan, katakan amin. Saat kita berkekurangan seperti Ishak, come on, percayalah. Saat saudara memberi dalam kekurangan, saudara beda dengan orang lain.
Orang lain memberi kalau waktu dia berlimpah. Tapi saudara, pas-pasan Tuhan. Tapi Tuhan bilang kasih apa? Percayalah, saudara takut. Arti takut di sini bukan takut seperti saudara takut kepada kolektor, ditagi-tagi, cicilan motor, mobil. Bukan, ini sini saudara takut, saudara apa? Menghormati Tuhan, segan kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan mengalir. Amen. Dan cepat saudara kembali lagi tadi, ayat 38. Banyak waktunya, bilang sedikit lagi. Saudara masih sanggup tahan? Lagi 2 poin. Berbuat dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Percaya. Orang yang rapi yang sanggup melepaskan orang dari ikatan iblis. Ikatan iblis dapat berupa apa? Penyakit. Percaya saya saudaraku. Itu terbukti dalam Markus 16 ayat 17. Terus saya buka. Di rumah saudara renungkan. Ada orang sakit ayam saudara. Dia dikuasai oleh iblis. Waktu Tuhan sembuhkan keluar. Iblis keluar, orang tidak disebut. Karena ingat orang yang ada di samping dia dekat kuburan yang digerasa, Tuhan disembuhkan, bebaskan dia dipulihkan oleh Tuhan. Terikat. Saudara sudah rapi, supaya saudara bisa lepaskan yang terikat. Yang penting di sini kita harus lepas dulu. Mungkin kita terikat sebagai hamba Tuhan, sebagai peran Tuhan. Tapi percayalah, saudara harus lepaskan orang yang terikat di luar sana. Mohon pelayanan kita. Makanya saya ulang lagi dari sedekah tadi. Saya rindu jemaat ini bukan hanya fokus hanya putar-putar di gereja. Memang betul, buat apa kita keluar-keluar di luar kalau gereja kita tidak kuat di dalamnya. Tapi ingat ini, dengar baik. Kita harus melayani orang di luar. Katakan amin. Amin. Kita perlu kunjungi hati piatu. Kita perlu kunjungi anak-anak jalanan. Kita perlu kunjungi mereka yang dalam penjara. Saya survei, kita mungkin banyak lewati hal itu. Mari kembali kepada esensi semula gereja dipanggil oleh Tuhan. Teman, ayat terakhir. Bilang begini. Semua orang ini kuasai iblis. Sebab apa? Sama-sama katakan. Allah menyertai dia. Kemarin semua di depan. Kita nyanyi satu lagu untuk Tuhan. Tidak lama-lama setelah kita berdoa karena waktu sudah sangat panjang. Apa sebab Allah menyertai kita. Keluaran 33 Yusuf tolong ayat terakhir. Keluaran 33 ayat 15 saja. Allah menyertai. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Katakan sama-sama, Tuhan mau sertai saya. Tuhan mau sertai saya. Saudara mau sertai oleh Tuhan. Saudara mau lihat ini perkataan Musa. Saudara tahu siapa Musa? Come on. Dia orang yang diutus oleh Tuhan. Dia memegang jabatan nabi. Dia diberikan visi dan misi oleh Tuhan. Musa, kamu harus keluarkan bangsa. Pada waktu itu mereka belum bangsa. Pada waktu itu mereka hanya sekumpulan umat yang diperebutkan. Dan pada waktu mereka diterima perjanjian di atas gunung Sinai, mereka disebut bangsa. Musa bilang begini, Tuhan, benar. Coba saudara tutup mata saudara, saya baca. Tangan dia dengan saudara, tutup pejamkan mata saudara. Dia bilang begini, berkata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kemohon mengalir dalam roh saudara. Jika Tuhan tidak utus saudara, jika Tuhan tidak sertai saudara mulai dari gereja ini, maka Tuhan bimbing saya. Apapun saudara, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita butuh penyertaan Tuhan. Yes, benar. Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Katakan Allah Roh Kudus, ubah
bangkit berdiri. Nyanyikan pujian yang sungguh. Saudara rindukan pengampunan ada di dalam Tuhan. Saudara rindu belas kasihan ada dalam Tuhan. Saudara
Kami bersyukur Tuhan untuk pengurapan. Kami bersyukur Tuhan untuk pernyataan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang membawa kami Tuhan Yesus semakin mengerti apa maunya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, kembalikan pengurapan yang baru bagi kehidupannya dalam nama Yesus Kristus. Bahwa dia jadi Tuhan Yesus alat-Mu Tuhan, kemanapun dia pergi melangkah. Bahkan Tuhan pasti berkati kehidupan hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Rumah tangga yang Kau berkati, pelayanan yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua pun umat-umat-Mu sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami kuat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa kami taat dan setia di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebenaran Tuhan. Kami mau memberikan korban bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan kami berikan. Dan biar kiranya perkenanan-Mu atas korban kami ada nyata saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan. Haleluya.